masih bareng gua di Big Nick PC. Oke, gua mau bahas potensi yang ada di Kabupaten dan Kota Cirebon. Sebelumnya kita masuk ke sana, lu perlu subscribe, like, comment, and share. Oke, viewers, sesuai janji gua tadi, gua bakal angkat potensi kabupaten maupun kota Cirebon. Gua malam ini bareng sama Mbak Eva. Mbak Eva ini adalah penggiat UMKM yang bisa dikatakan sudah mulai merangkak menuju sukses. Dan yang lu perlu ingat, di Cirebon itu nggak cuman kepal gentong, nasi lengko, atau apalagi ya, Cirebon tuh yang terkenalnya nggak cuman itu. Tapi di Cirebon ini ada juga penggiat-penggiat UMKM yang survive di tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Mbak Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Baik. Kabar baik Mbak Eva. Mbak Eva, ngomong-ngomong nih ya, Mbak sampai bisa di posisi yang seperti sekarang, Ya. itu mulai dirintis kapan sih bisnis rotan sintetis ini? Ya sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. 7-8 tahun tuh waktu yang Begitu lama lah. lama ya. Perjuangannya banyak. Perjuangannya banyak. Susahnya apa Mbak di awal-awal tuh? Misalnya kalau pas hujan itu pas waktu pengiriman, kita jarak jauh ditimbang hujan, nggak bawa pengaman dari sini. Wah, Udah repot. Iya. Bisa hancur barangnya ya. Iya. Oke Mbak. Nah, selama 8 tahun nih Mbak, kendala yang paling berat yang Mbak rasain di bisnis ini tuh apa? Apakah saat kelangkaan bahan baku? Bahan baku nomor 1 paling. Kalau udah lagi rame pasti bahan baku nggak tahu apalah, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Konsumen pada marah. Harga naik turun. Harga Mbak? pasti naik. Harga pasti naik. Sedangkan kita ke konsumen tetap Nggak pernah turun harganya. Nggak pernah turun. Apalagi sekarang bahan naik tapi kualitas ada hancur-hancuran yang online apa, tapi kita di Azela Rotan kualitas juga utamakan. Apa tadi namanya Mbak? Sintetis. Azela Rotan. Azela Rotan sintetis. Jadi rotan itu, kalau yang lo tahu rotan itu cuma tumbuhan rotan, tapi sekarang itu ada rotan sintetis. Sebetulnya rotan sintetis ini udah lama berkembang di Indonesia ya. Iya. Ada yang ekspor juga bahkan. Ya, ada yang ini produkan lokal. lokal. Mbak yang pakai Yang lokal, tapi beda-beda untuk misalnya kayak gini nih, bentuknya tuh emang sama, tapi kualitas beda. Untuk sintetisnya ada yang cerah, ada juga yang kusam. Oh gitu. Terus selama ini yang untuk saat ini berjalan Mbak dapat bahan bakunya dari mana? Dari saudara saya sendiri. Produksi. Langsung produksi sama saudara saya. Berarti sekarang bahan baku aman dong Mbak? Aman, alhamdulillah. Oh ya. Nih gue lihat ini juga nih. Oh iya, Tuh. itu tempat aqua. Ini tempat aqua. Tisu sama toples. Berikut tisunya. Ini apa ya? Tempat tusuk gigi kali ya? Artinya apa teman-teman? Di produksi ini kita bisa bikin custom apa yang kita inginkan gitu ya Mbak ya? Iya. Misalkan ini kan kayak bisa sekali, ini kayaknya tempat kue kali ya? Iya, toples buat toples. Buat toplesnya, ada buat tempat air minumnya, ada tempat buat tisunya, ada tempat buat sedotan. Kali ini bukan tusuk gigi bro. Salah gue. Nah, terus juga kita lihat juga nih di atas nih kan ada ya Mbak ya, macam-macam deh, ada tas gitu ya. Rintilan kecil. Ini laku juga. Laku. Kalau yang kayak gini nih berapa Mbak? Boleh aku ambil ya? Boleh. Yang kayak gini nih apa ya? Oh tempat. Tempat permen bisa. Oh gitu. Ini berapa ya kalau dijual gitu? Kalau itu murah paling 50.000 itu dari kita petani. 50.000 dari Mbak. Iya, dari kita. Berarti jual orang bisa suka-suka lah ya? Iya, terserah. Apa ada harga eceran tertinggi? Oh enggak. Tapi kalau lebih banyak lebih murah lagi. Lebih Kita banyak, potong. lebih murah. Iya. Sampai berapa banyak tuh Mbak? Ya sekitar 50 pieces. Taruh sini lah ya, biar lucu ya. Iya. Terus Mbak biasa bikin apa lagi? Ya, kursi makan, teras-teras, Kursi teras maksudnya? Ya, kursi teras. Kursi makan, tamu. kursi tamu. Ya, sofa-sofa santai. Kadang customer sendiri ngambil di mana gitu terus dikirim di kita. Kita buatin. Oh, jadi Bisa kayak gitu ini juga. aja kita bikin Sesuai. sesuai keinginan Ya. ya. Misalnya kita mau Model. bikin sudut nih, Ya, yang sudut sofa gitu.
Oh ya. Jadi buat lo yang kayak sekarang kan lagi ngejamur tuh Mbak, kafe-kafe kopi ya. Oh iya. Kafe kopi, terus kafe tea, sekarang lagi rame tea house. Itu lo bisa pesan di sini. Iya kan, bisa pesan di sini. Ya, ada sebagian yang di sini tuh udah ada yang ngambil dari Kuningan, contoh misalnya tuh. Partai sekian Mbak, mau modelnya seperti ini kita buatin. Mantep banget kan bro. Artinya lu nggak usah maksudnya ngebayangin kursi itu harus sesuai dengan bentuk ruangannya, bukan. Ruangan kotak misalnya, terus kursinya harus kotak semua, nggak harus. Artinya lu punya keinginan kursinya mau bengkok, mau bulat, mau bentuk bintang, lu tinggal maunya kayak apa, pasti Mbak Eva dan timnya bisa bikin. Dijamin harganya murah, kualitas oke. Murah, kualitas oke. Iklan dia bro. Iklan. Nah terus Mbak tuh kan berdiri udah 8 tahun kan ya? 8 tahun. Nah 8 tahun itu posisi kan di lingkungan sini, itu yang dirasa ada manfaatnya nggak buat teman-teman di lingkungan sini, warga sini? Alhamdulillah buat di sini nih, masyarakat sini. Kebetulan semenjak saya pindah ke sini kan tadinya di sana di Bode. Saya pindah ke sini. Yang warga sini kan dulunya untuk ibu-ibu nih, nggak ada kerjaan. Kita untuk sesudah masak itu ya ibu bisa buat kerjaan. Artinya bisa dapat duit sampingan mereka ya. Tuh. Bisa bantu teman-teman ya. Juga. Kalau lu punya usaha UMKM, artinya nggak harus melulu juga tadi dari modal yang besar, nggak harus ya Mbak ya? Nggak harus dari modal yang besar, yang penting awal kita yakin bisa. Setelah bisa, akhirnya usaha lu terbentuk dan lu bisa bantu lingkungan sekitar lu. Orang yang tadinya pengangguran bisa kerja, ibu-ibu yang cuma masak akhirnya bisa cari duit untuk ngurus anak sambil membantu perekonomian suaminya dan keluarganya. Luar biasa banget nih Mbak Eva nih. Mbak Eva, terus nih ya, kalau sedikit boleh dibuka nih. Kira-kira duit yang masuk seminggu, sebulan berapa? Range saja, rata-rata. Rata-rata sebulannya 20, 30, 40, 50. Yang untung kita? Ya. Berapa ya, malu ngomongnya. Rata-rata aja, ya, saja. Kalau misalnya satu pengiriman, satu pusat tuh bersihnya 10 masuk, sayang satu pusat. Satu pusat, jadi kalau ngirimnya 100 pusat lo tinggal ngitung. Kita nggak masukin berapa-berapanya, yang penting kalau satu pusat 10 lah. Bersih gitu di kita untuk biaya muat, apa sudah clear ya? Sudah clear. Jadi artinya teman-teman lihat tuh, nyari duit 10 juta, satu pusat, lo pikir gampang, susah? Ya alhamdulillah konsumen saya sekali satu minggu pengiriman 3-4 pusat. 3-4 pusat. Satu konsumen lu bayangin, gila kan? Wilayah Sumatera, Lampung. Ya, itu berawal dari UMKM dan sebetulnya sampai saat ini masih bisa disebut UMKM karena tenaga kerjanya tuh emang warga sekitar, terus borongan apa sistemnya begitu ya. Borongan. Artinya kita nggak melulu berpikir pada saat kegiatan ini maju, usaha ini maju. Kadang juga kan namanya usaha ada pasang. Iya, pasang surut. Pernah ketipu juga. Pernah ketipu juga. Berarti di dunia ini banyak penipuan. Apa contohnya Mbak, penipuannya Mbak? Contohnya nih. Gua sambil ngerokok ya? Iya boleh. Diminum. Gimana ceritanya Mbak? Contohnya gini. Kita udah percaya satu konsumen, udah percaya lah, udah berjalan setahun, 2 tahun. Kemudian ada lah yang konsumen mau harga lebih murah. Kalau sistem kita kan nggak apa-apa, sok-sok aja kalau namanya orang penjual, pembeli mah bebas. Semenjak itu dia ngambil ke tetangga sebelah, toko sebelah. Ya, kemudian toko sebelah harga lebih murah emang. Tapi jangan ditanya kualitasnya. Harga boleh beda, tapi kualitasnya. Parah lah ya. Kita alhamdulillah dari bahan kita, misalnya meja makan contohnya, saya bahan mahoni full. Lah, yang sebelah harga murah, tapi rawa kayunya. Tuh dari situ aja. Karena nggak ketahuan kan? Iya, soalnya kita diikat, jadi nggak tahu. Yang penting bentuknya sama. Lah kalau kita mahoni, pasti nanti ada proses keduanya, diobat gitu tuh. Kalau bahasa sininya dilentrek. Dilentrek. Bahasa Cirebon nih lo dilentrek. Jadi wong Cirebon sih pasti weruh lah dilentrek. Dilentrek. Jadi ditipunya sebelah mana tuh? Ditipunya pertama dari kayu. Bahan juga kalau kita ya udah dibuktikan aja lah dari Azela Rotan, bahan 2 tahun alhamdulillah nggak luntur. Warna misalnya warna merah nih, kalau nggak
Kalau dari produk lain misalnya ada yang 2 bulan 3 bulan luntur. Ada contohnya udah di belakang tuh, di belakang udang. Ayunan yang di bawah udah berapa tahun ya? Setengah bulan lah, tapi udah luntur. Yang di atas udah setahun lebih tapi masih tetap cerah. Bahan dari Jadi bahan yang di Azela Rotan ini bisa dinyatakan kualitas terjamin. Iya. Cerah. Mbak, tapi luntur nggak luntur tuh maksudnya kalau ditaruh di outdoor Panas, gitu. apa indoor? Ya enggak, kita misalnya di ruang tamu juga udah makin lama makin luntur. Kalau kusam kita, ya? iya berapa bulan gitu tuh. Kalau dari yang lain gitu tuh. Kalau saya alhamdulillah setahun apa 2 tahun masih tetap cerah. Kalau kelihatan dari warna yang cerah, misalnya merah, hijau, ungu, kelihatan. Oke, ini Mbak, ceritanya kalau tadi saya lebih tertarik perjuangan Mbak deh sama keluarga, start dari nol tuh kayak apa perihnya gitu, supaya teman-teman gua nih, teman-teman viewer nih tahu kalau untuk mencapai sukses itu nggak mudah. Ya susahnya kirim berdua, kadang sendiri bawa mobil malam-malam. Waktu hamil udah gede. Hamil gede, hamil besar. Iya, hamil besar 6 sampai 7 bulan lah, masih ngumpul lah, belum produksi sendiri gitu. Percaya sama saudara-saudara yang nggak produksi kayak sekarang. Sekarang kan udah produksi sendiri. Kemarin kan masih ngumpul lah. Ngumpul itu kita uang udah masuk, barang datang, mobil datang, barang belum datang. Kita nunggu barang datang, mobil 2 hari nginap. Aduh, konsumen marah-marah. Uang udah masuk. Jadi dimarahin konsumen tuh udah hal yang biasa ya? Iya. Tiap hari kalau kiriman gagal pasti konsumen, namanya orang konsumen kan udah tunggu lagi. Pasti disayangnya dimarahin. Itu Ya, berusaha sabar. itu berat ya, buat Mbak. Iya kan, di sananya juga kan udah nunggu kita harus hari ini datang, sedangkan kita belum kirim. Di kendalanya juga kadang konsumen saya tambah lagi pas mobil datang, tambah orderan lagi kan, nggak harus dicetak kayak fotokopi. Ada nggak hal-hal yang kan tadi ditipu udah ya, terus yang dimarah-marah konsumen udah. Kalau hal-hal lucu ada nggak selama Mbak punya usaha ini? Hal-hal lucu apa ya? Sama konsumen kali? Ya berantem Sama konsumen? Iya, Itu lucu berantem deh. Ya berantem terus udah blokir, dibuka lagi, udah dibuka, besoknya ngorder lagi. Kata konsumen, kalau di Mbak Eva harganya segini kemahalan nggak apa-apa, ambil di yang lain juga. Ya udah deh, maaf Mbak, saya nggak mau ribet, saya blokir. Besoknya seminggu 2 minggu berlupa lagi, minta order lagi. Ya saya pura-pura nggak ngerti aja, padahal nggak tahu diblokir kan. Jadi apa suka duka lucu, senangnya namanya bisnis ya. Harusnya lagi juga telepon lagi, tadi udah diblokir, telepon lagi. Tutup butuh barang ya, itu ya. Kan beda kualitasnya tuh. Alhamdulillah selama ini dari Azela Rotan sintetis kualitas dijamin. Apabila ada kerusakan, kalau seumpama masih bisa diperbaiki, tapi udah parah kita berusaha untuk menggantinya lagi. Berarti ada garansi kalau barang rusak bisa diganti. Tapi jangan banyak-banyak. Tapi jangan banyak-banyak bro. Ya, kalau lu kirim kan pasti di sini ada QC kan. Kadang juga pengiriman luar Jawa kan di perjalanannya. Iya. Tuh, artinya bukan rusak pada saat akan dikirim, tapi rusak di di perjalanannya. Namanya juga kendaraan. Mbak, berapa sih Mbak tenaga kerja yang diserap di sini Mbak? Kalau untuk di gudang yang di satu ini 25 orang. 25 orang. Karyawan dikasih makan semua. Dikasih makan semua. Cewek cowok tuh Mbak? Cewek. Kebetulan di sini nggak ada cewek. Nggak ada cewek. Jadi bosnya aja yang cewek. Iya. Curang gitu ya. Sama anak saya. Aduh. Kayaknya si Mbak ini takut suaminya selingkuh. Enggak, kebetulan jauh posisinya dari wilayah sintetis. Oh gitu. Kalau di rumah nenek saya cewek semua, yang laci-laci cewek beda gudang. Oh gitu. Mbak, terus ya pangsa pasarnya ini kemana aja? Udah sampai ke luar dunia belum? Masih lokal ya. Masih lokal. Lokal tuh mana contohnya? Lokal paling jauh. Paling jauh. Paling jauh di Gorontalo. Oke. Nah, udah nasional dong ya, berarti?
pakai kontainer ya 1-2 kali, alhamdulillah. Terus Ke Banjarmasin. wih, banyak bro. Banjarmasin. Ya paling sejauh itu baru. Kalau Ya. di area Jawa, Area Jawa mana tuh? ya Jawa misalkan kayak kalau Jawa Barat, Tasik, Ciamis, Oh iya, Bandung. udah di situ mah. Udah lah ya, apalagi Gorontalo aja udah ya. Pasuruan, Lampung. Pasuruan, Lampung. Kadang yang itu tuh yang mulai murah Pasuruan tuh. Malam di sini buka 24 jam. Tuh, 24 jam bro, kayak apotek. yang lain udah batas tutup, aja larutan tetap buka. Tetap buka. Makanya subuh baru tidur. Jadi kalau ada konsumen yang wake up pagi hari lagi pupuk bosnya. Oh, jadi tidurnya dia pagi hari, Ya subuh, sesudah subuh tuh. nanti meleknya malam. Jadi Ya. kayak kalong. Pulang Kalong pada wewe. ngambilin barang aku pada malam. Oke mbak. Ya. Kalau gue lihat kan berarti mbak ini udah tergolong sukses lah ya, menuju sukses lah ya. Mungkin saya doain lebih sukses lagi lah. Amin. Ada nggak harapan kiat-kiat untuk teman-teman UMKM lain biar nggak menyerah di tengah jalan? Harapannya Kasih masukan lah, Ya. kasih masukan. tetap semangat, Tetap semangat. jangan mudah menyerah. Jangan mudah Yang menyerah. penting kita yakin. Yakin. Masalah modal ya belakangan, tapi yakin dulu. Yakin Zaman dulu. sekarang kan banyak online, yang penting yakin. Nomor 1 yakin. Saya juga nggak modalnya gede, cukup yakin. Nah, Udah yakin aja. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. amin, alhamdulillah. Tuh ya, berarti ada satu kata yang memang membuat orang itu menjadi berjaya. Apa tadi yang kalimat dari Mbak Eva tadi, yakin. Jadi selama lo yakin apa yang lo lakuin pasti berhasil, insya Allah akan berhasil ya Mbak ya. Ya. Kalaupun lo belum berhasil, yakinlah lo mampu mencoba lagi dan berhasil. Belum berhasil lagi, ya lo harus tetap yakin. Karena apa? Ketika keyakinan lo pudar, maka harapan lo pun akan sirna. Nggak ada lagi harapan yang gua pengen jadi bos besar rotan sintetis gitu. Ya lu cuma mimpi. Atau misalkan kayak sekarang UMKM itu kan banyak kayak makanan ringan, terus yang kecil-kecil tuh ya Mbak ya. Iya. Nah kalau tidak didasari oleh satu tekad yang kuat dan keyakinan, nothing bro. Lu percuma, usaha lu kayak apa, tapi nggak fokus, nggak disiplin dan tanpa keyakinan ya sia-sia ya Mbak ya. Gitu. Mbak Eva nih udah berkeluarga, punya suami, anak berapa? 2. Anak 2, cewek cowok. Cewek cowok. Cewek Yang cowok. pertama cowok. Udah gede semua. Kelas 6. Kelas 6. SMP yang pertama. Masih kecil-kecil ya? Iya. Oh, berarti dia termasuk wanita muda yang sukses loh bro. Anak 2, SMP. Belajar dari keluarga juga. Oh, karena keluarga Pengalaman. rata-rata semua pengusaha rotan ya. Saya jadi ngikutin. Nah, ini satu lagi yang menarik. Tadi yang saya bilang itu Cirebon itu nggak hanya terkenal kuliner, empal, gentong, terus tahu gejrot, terus wisata religi misalkan. Iya. Kayak makam Sunan Gunung Jati atau lo wisata budaya, ada keraton-keraton. Nggak melulu itu. Kenapa? Rotan yang betul-betul rotan aja itu di Cirebon udah start mulai dari tahun berapa? Iya. Dari gua dari belum lahir. Tegal, Malang juga ngambilnya di Iya, Cirebon. ngambil di Cirebon. Tapi setelah waktu tahun berapa ya kalau gua nggak salah, nanti tulis di komen ya kalau gua salah, koreksi. Itu sekitar tahun 99, 98 kalau nggak salah, Iya. keran ekspornya dibuka untuk bahan baku. Iya. Rotan di Cirebon terpuruk. Iya. Terjun payung, pengangguran Lama itu berapa banyak tahun banget itu. ya Mbak ya. Iya. Akhirnya industri rotan di Kabupaten Cirebon ini hancur ya. Pengangguran banyak, terus banyak pengusaha Berapa yang tahun lama. berantakan lama ya. Iya, 3-4 tahunan. Ini udah berjalan lokalan nih. 5 tahun udah sampai sekarang alhamdulillah. Lagi nomor 1, maksudnya tuh lagi rame. Ya. 3 tahun puasa ini nih rame terus. Sekarang udah bangkit lagi, baik yang rotan biasa ya mungkin ya, yang rotan asli rotan, Iya. sampai yang ke sintetik. Sintetik ini, Sintetis, ya sintetis ini bisa dalamnya kayu, bisa aluminium juga. bisa aluminium, bisa Iya. besi mungkin ya, Iya. bisa besi juga.
Dan ini lagi bertumbuh lagi, bro. Luar biasa banget. Keren, Mbak. Ya, Mbak punya usaha keren banget. Artinya usaha yang Mbak lakuin rintis dari 8 tahun itu tidak sia-sia dan membuahkan hasil terus. Mudah-mudahan lancar sampai anak cucu ya. Amin. Amin. Ada niat usaha apa lagi, Mbak? Usahanya niatnya banyak, tapi Niatnya banyak, belum yakin. enggak. Kalau yakin mah yakin, Yakin mah tapi yakin. waktunya. Waktunya. Kalau merotan menguras waktu yang sangat capek. Sangat capek. Oke, Saya kita harus maksimal. kerjaan udah nih. Maksimal. Ngebantu orang udah, penduduk sekitar ya. Ya, Terus alhamdulillah. ngasih semangat ke teman-teman UMKM udah. Sekarang yang terakhir nih ya, Mbak, waktu santainya kapan dan diisi dengan apa hobinya? Waktu santai paling hari Minggu. Hari Minggu santai. Soalnya kalau Sabtu karyawan gajian, Minggu kita santai. Nah, kalau santai ngapain sama keluarga tuh? Paling kita keluar, paling cari makan, udah enggak. Itu sih baru berapa, paling setengah jam atau sejam pasti ada orang tamu. Hari Minggu juga tetap ada tamu gitu. Jadi, Paling kita ya udahlah, daripada jauh-jauh paling sekitar sini aja cari makan terus pulang lagi. jadi nggak ada olahraga gitu, nggak ada. Olahraga tiap hari pakai gotong-gotong rangka. Kalau nggak karyawan hariannya nggak Loh, berangkat bro. ya tangan sendiri. Lu kalau cari cewek, cari bini yang kayak gini, gotong-gotong rangka, maksudnya tuh kerangkanya ini nih, bahan-bahan ini, gotong itu udah masuk olahraga. Artinya kenapa? Cari cewek yang kayak Mbak Eva ini adalah cewek mandiri, Cari bahan material, berdikari ya, tapi cari ya. bahan material sendiri, usahanya pintar, duitnya banyak ya. Tapi ya suaminya jangan yang goblok juga, maksudnya. Kalau suaminya malas misalnya ya, terus nggak bisa usaha, disuruh kerja susah, yang ini kayak anak zaman sekarang nih selalu main ini nih, Iya, game. main game, handphone, usahanya malas ya repot. Oke, viewer semua, demikian bincang asik bareng Big Nick ditemani sama Mbak Eva. Ini luar biasa banget. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa lo ambil. Dan terakhir ya, gua kasih iklan sedikit. Kalau misalkan lo butuh barang Mbak Eva, lo bisa kontak nanti nomor di bawah situ ya. Iya. Bawah situ, ntar lo kontak aja Mbak Eva, bilang dari Mas Niko, pasti nanti dapat diskon. Nah, diskonnya gede. Kualitas dijamin. Kualitas dijamin. Oke, begitu dari Big Nick Bisik. Sampai ketemu lagi di gelombang yang berbeda ya Mbak. Iya. Dah.